Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuki panggilan beribadah. Marilah kita mempersiapkan diri dalam ibadah minggu ini. Mari kita muliakan nama Tuhan yang berkuasa dan yang sudah menyelamatkan kita. Dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 15 bait yang pertama. Semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ramah tamah adalah suatu perilaku atau sifat yang menunjukkan keakraban dan kesediaan untuk menerima atau menyambut orang lain dengan hangat dalam pergaulan. Nah, jika kita ingin menyatakan keramahan kita terhadap Allah, maka kita dipanggil untuk menyatakannya kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita, kepada atasan atau bawahan, kepada tuan atau pelayan, kepada si kaya atau si miskin yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menyatakan keramahan Tuhan kepada dunia. Kita pujikan Kidung Jemaat 344 bait pertama dan 4. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendahkan diri di hadapan Tuhan Allah seraya mengaku dosa-dosa kita dengan mengingat Mazmur 32 ayat yang pertama sampai 5 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita pujikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 467, bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam Efesus 4 ayat yang ke-32, demikian. Tetapi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan Allah berlaku atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tibalah bagian bagi kami ya Tuhan,
untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang boleh kita terima pada kesempatan ibadah hari ini terambil dari Injil Matius 10 ayat 40-42. Tuhan Allah berfirman demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah kesaksian Injil Matius. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah dibukanya kembali ibadah new normal di GKJ Yebres, ada sebagian warga jemaat yang tidak bisa beribadah oleh karena berbagai hal dalam kondisi rentan dan sebagainya. Kami juga memberikan layanan online bersempatan ibadah ini, dan kita bersama-sama hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan pada ibadah ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya lebih mudah bagi kita untuk menunjukkan keramah tamahan kepada orang yang sudah kita kenal dengan baik. Terlebih lagi terhadap mereka yang kita kenal suka berbuat baik terhadap kita. Tetapi sebaliknya, akan sulit bagi kita untuk menunjukkan keramah tamahan terhadap orang-orang yang tidak kita kenal, orang yang masih asing bagi kita, atau orang-orang yang kita kenal sebagai orang yang tidak baik. Seringkali lebih mudah bagi kita untuk bersikap ramah dan sopan terhadap orang-orang yang berpenampilan rapi dan mewah. Sebaliknya, sulit bagi kita untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang-orang dengan penampilan yang berantakan dan terkesan lusuh yang menghampiri kita. Keramah tamahan kita hanya kita tunjukkan kepada orang-orang menurut kita pantas untuk mendapatkannya. Kita lupa bahwa kita telah mendapat rahmat dan kemurahan dari Allah. Bagaimana Ia berkenan menyatakan keramah tamahannya pada kita dengan menyambut dan memberikan perlindungannya, bahkan ketika kita masih menjadi seteru Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Inggris ada sebuah kata yang biasa diterjemahkan dengan keramah tamahan, yaitu
hospitality. Nah, dalam kata hospitality terkandung unsur kebaikan dalam rangka menyambut tamu atau orang asing. Jadi, keramah tamahan ditujukan tidak hanya kepada orang yang dikenal, namun juga kepada orang yang tidak dikenal. Nah, dalam Alkitab ada banyak ayat yang menggambarkan keramah tamahan, yaitu memberikan tumpangan kepada orang asing, yaitu pada zaman kuno memberi tumpangan sangat penting. Sebab banyak kota pada waktu itu belum memiliki tempat penginapan, belum ada hotel. Sedangkan pada masa kini kita mesti berhati-hati dalam menerima orang asing dalam rumah kita. Sebab banyak kejadian kejahatan dengan memakai modus berpura-pura menjadi tukang reparasi yang masuk ke rumah untuk memperbaiki barang-barang elektronik. Namun ternyata ia adalah pencuri. Nah, sikap hati-hati pada masa kini sangat dibutuhkan. Namun jangan sampai mengalahkan keramah tamahan yang semestinya kita kerjakan, kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keramah tamahan pada masa kini tidak terbatas memberikan tumpangan. Ada banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk orang asing, seperti memberikan bantuan kepada korban bencana alam, menyediakan lapangan pekerjaan, atau memberikan pendidikan agar mereka menjadi mandiri. Nah, tahun gerejawi, kesaksian dan pelayanan mengajak kita mengembangkan hidup dalam keramah tamahan di tengah hiruk pikuk sikap permusuhan dan individualistis. Bagian perikop yang kita baca pada ibadah ini, Injil Matius 10 ayat 40-42, keramah tamahan ditunjukkan dengan kedian menyambut dan memberi bantuan yang diperlukan oleh orang asing atau tamu yang datang kepada kita. Nah, ketika Tuhan Yesus mengutus para rasul ke dalam dunia, mereka menjadi orang asing bagi dunia yang belum mengenal dan menerimanya. Keadaan para rasul itu digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti seekor domba diutus di tengah-tengah kawanan sekelompok serigala. Ini Matius 10 ayat 16. Begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Setiap orang, siapapun mereka, yang bersedia menyatakan keramah tamahan terhadap rasul-rasul itu dengan menyambut mereka dan memberikan apa yang mereka perlukan, sekalipun hanya secangkir air putih, disebutkan Tuhan Yesus bahwa ia tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan berkenan terhadap keramah tamahan yang mereka nyatakan. Sekecil apapun keramah tamahan yang mereka tunjukkan, mereka akan mendapatkan upahnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Kristus, kita tidak dipanggil hanya untuk mengecap keramah tamahan dari orang-orang yang menerima Tuhan melalui kehadiran kita. Justru Tuhan memanggil kita untuk menyatakan keramahan Tuhan kepada setiap orang, baik kepada mereka yang lemah lembut dan siap menyambut kehadiran Tuhan melalui kehadiran kita, maupun kepada mereka yang keras hati sehingga tidak mau menerima kita dan tidak ramah terhadap kita. Tuhan memanggil kita untuk menyatakan keramahan kita tidak hanya kepada orang-orang besar, terhormat dan terpandang, tetapi juga kepada orang-orang kecil, hina dan tersisih.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin menyatakan keraman kita terhadap Tuhan Allah, maka kita juga dipanggil untuk menyatakannya kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita, kepada atasan atau bawahan, kepada tuan atau pelayan, kepada si kaya atau si miskin yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita untuk terus menyatakan keramah tamahan Tuhan kepada dunia melalui kehidupan kita masing-masing pribadi. Tuhan memberkati. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 353 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Sungguh benar, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil masing-masing kami pribadi untuk melakukan tugas, melakukan keramah tamahan kepada siapapun yang kami jumpai, kepada siapapun yang ada di sekeliling kami. Keramah tamahan yang Tuhan berikan, kiranya kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Terkhusus mereka yang setia Bapa, kami berdoa untuk Ibu Darno Jebres 6, Bapak Sigit Jebres 8, Ibu Jaimah Jebres 10, Bapak Ibu Stroso Jebres 12, Ibu Parmi Slamet Jebres 13, Ibu Prabowo Jebres 13, Bapak Sarjono Jebres 13, Bapak Pranosidi Jebres 13, dan jemaat yang lain. Dan Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa, agar mereka beri kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Kristen yang berjemaat di KJBRS ini, Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati pekerjaan yang mereka lakukan, Engkau berkati kasih setia, pertumbuhan iman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kita mampu dengar-dengaran akan suara dan kehendak Tuhan. Sanyalah kami berdoa untuk kehidupan gereja kami, di mana mulai minggu yang lalu, tanggal 21 Juni 2020, telah melakukan ibadah new normal di gereja ini. Mampukan warga jemaat menaati protokol ibadah new normal yang sudah dibuat oleh majelis, oleh badan peribadatan,
Dengan demikian mereka boleh mendukung dan semuanya berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, bagi mereka yang minggu lalu belum bisa datang beribadah new normal, oleh karena berbagai hal, kegamangan, kekhawatiran dan sebagainya, kiranya di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh kembali datang beribadah di gereja ini dengan protokol kesehatan, dengan mematuhi segala sesuatunya, sehingga dapat mendukung keselamatan bagi kami semuanya. Sanyalah kemudian untuk setiap anak-anak kami yang sedang studi, baik mereka yang sudah lulus maupun yang sudah naik kelas, Tuhan berkati semangat mereka, etos mereka dalam belajar. Dimanapun mereka Engkau tempatkan, dimanapun mereka boleh Tuhan berikan sekolah, perkuliahan, semuanya dapat mendukung harapan cita-cita mereka. Sanyalah kemudian untuk setiap anak-anak kami yang dengan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Sanyalah kemudian untuk kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dalam upaya kebijakan yang mereka lakukan dalam menanggulangi wabah COVID-19 melalui gugus tugas yang garda terdepan oleh para medis dan siapapun yang terlibat dalam usaha-usaha itu. Tuhan berkati dan jadikan bangsa Indonesia ini berhasil untuk menuju zero COVID-19 dan kami boleh berangsur-angsur kembali beraktivitas seperti sedia kala, baik perekonomian, sosial, bahkan dalam kami beribadah kepada Engkau. Ilah Bapa, doa seru syafaat kami yang kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita mendasari persembahan kita dari 1 Tawarik 16 ayat 9, demikian sabdanya. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang masih beribadah online, diperkenankan nanti mengaturkan persembahan melalui kantor gereja pada jam kerja. Kita nyatakan syukur kita dengan menaikkan pujian, ucapan syukur, Kidung Jemaat 363, bait yang pertama. Waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa, sandarkan kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami rindu belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kami, pekerjaan kami, bahkan segala sesuatu yang ada pada kami. Saat itu Tuhan, kami belajar mengucap syukur melalui persembahan, seberapapun yang kami haturkan kepada Engkau, baik persembahan mingguan, bulanan, operasional, persembahan janji iman, persembahan perpuluhan, persembahan istimewa, dan persembahan-persembahan yang lain. Dan Tuhan berkenan menguduskan,
menyucikan, dan memberkati secara luar biasa. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang dipercaya, mulai persembahan ini Kau berikan hikmat, takut akan Engkau, sehingga dalam pengelolaan seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Doa ucap syukur ini kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama hendak menaikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 432 bait yang pertama. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, mari kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Kai langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan pujian Kidung Jemaat 406 bait yang pertama.